Ya, terlihat ya. Kita lihat di screen. Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Oke, jadi materi hari ini mengenai panduan pembuatan poligon gaya 3 BGT SDK. Ya, nanti Anda akan tahu apa itu BGT SDK ya, 3 BGT SDK atau 3 buah gaya tak sejajar dalam keseimbangan. Nah, itu singkatannya. Singkatannya apa? BGT SDK? Apa singkatannya? BGT SDK? Anggi Saputra, apa? Maaf Pak, saya baru dengar Pak. Soalnya baru kurang jelas. Boleh diulang Pak? Singkatan BGT SDK itu apa? Ada yang tahu? Ya. Kalau saya belum tahu Pak. Oke, yang lain ada yang tahu? Tiga BGT SDK atau 3 buah gaya tak sejajar dalam keseimbangan. Apa itu, Anggi? BGT SDK? Singkatan apa, Anggi? Halo. Apakah ada orang di sana? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. 3 buah gaya tidak seimbang dengan keseimbangan. 3 buah gaya tidak seimbang dengan keseimbangan. 3 buah gaya Tidak sejajar. tak sejajar dalam keseimbangan. Nah, itu diingat-ingat, nggak perlu disablon di kaos. Bikin STK apa? 3 buah gaya tak sejajar dalam keseimbangan. Ya. Jadi sedata ya sekarang. Fajar apa Fajar? Bikin SDK. Nggak tahu lah Fajar ya. Nah, misalkan pada sebuah penghubung, ya, ini mau penghubung apa saja bentuknya, ya, ada titik A, di mana di titik A itu bekerja gaya F1. Nah, kalau penggambaran gayanya seperti itu, berarti apa kemarin? Kondisi F1-nya bagaimana? Ayo. Seimbang, Pak. Bukan. Kalau penggambaran gayanya seperti itu, berarti kondisinya bagaimana? Kalau materinya dibaca, diikuti, tahu jawabannya.
Oke apa? Materinya nggak dibaca ya? Ayo, siapa yang nggak baca materi? Yuk, Cung. Cung tangannya siapa? Yang nggak baca materinya yang kemarin. Nggak apa-apa lagi. Saya, Pak. Stefan Saya, ya? Pak. Yohanes juga. Nggak apa-apa, saya nggak nggak marah, nggak apa. Bukan belajar berani dan belajar jujur dan berani gitu kan. Ya. Jadi materi yang sudah disampaikan hari Minggu yang udah lewat apa itu dibaca ya. Ini berkunjung ke Fiklas atau apa, jangan hanya presensi ya, itu dibaca materinya karena saling berkaitan. Nah, kalau materi yang dibaca terus dipaham, jadi ketika menjelaskan seperti ini akan interaktif, akan enak gitu loh. Tapi kalau nggak dibaca, ditanya nanti jadi banyak diemnya kelasnya gitu kan. Apa gitu kan. Oke ya. Oke, kembali lagi. Jadi ada sebuah penghubung di mana di penghubung itu ada titik A. Ya. Dan di titik A itu ada bekerja gaya F1. Anda lihat di sana gaya F1 sudah ada mata panahnya, itu berarti menandakan kondisi F1 itu diketahui lengkap atau full noun. Apa maksudnya diketahui lengkap? Ya sudah tahu arahnya, sudah tahu lintasannya, sudah tahu besarnya. Karena vektor. Ya. Arahnya ditunjukkan dengan tanda panahnya. Ya, di mana F1 ini melewati titik A. Besarnya nanti ditandai dengan skala gayanya nanti. Ya. Oke, dipahami. Di penghubung ada titik A, ada gaya F1 yang sudah diketahui lengkap. Lalu ada titik B. Di penghubung itu ada juga titik B. Di titik B itu ada gaya juga yang bekerja yang berwarna hitam, tetapi hanya diketahui garisnya polos seperti itu. Belum ada mata panahnya. Ya. Ini kita ya. Di titik B tadi itu menunjukkan kondisi gayanya itu hanya diketahui lintasannya. Ya. Nanti gayanya akan melewati atau melalui lintasan yang warna hitam tadi itu melewati titik B. Dan di penghubung itu ada juga titik C. Ya. Ada juga titik C yang gayanya, kondisinya adalah cacing. Ya. Kalau cacing berarti apa kemarin? Ya. Besarnya belum tahu. Yang B juga sama ya. Yang B belum tahu besarnya. Yang hanya tahunya adalah lintasannya. Arahnya kemana? Nggak tahu. Nah, sedangkan di titik C besarnya nggak tahu. Ya, arah nggak tahu, lintasan nggak tahu juga. Apa yang diketahui? Titik kerjanya. Dengan kata lain, nanti berapapun besarnya gaya di titik C, kemanapun arahnya, bagaimanapun lintasannya, dia akan melewati titik C. Itu aja yang kita tahu. Nah, penghubung
ini harus kita seimbangkan. Ya. Harus kita seimbangkan. Dengan kata lain, kita harus menentukan berapa besar dan arah gaya di titik B. Berapa besar dan arah gaya di titik C. Nah, sehingga ya penghubung ini atau benda ini akan seimbang, ya. Itu ya. Ketahui di situ misalkan di titik B itu gayanya adalah F2, besar arah kerja itu belum tahu. Di titik C itu kita namakan F3, besar arah kerja, garis kerja itu juga belum tahu, ya. Dan informasinya itu gaya F1 lengkap, F2 hanya lintasan, F3 hanya titik kerja. Ini harus kita seimbangkan, kita selesaikan. Kemarin apa tugas Anda itu, ya, yang saya lingkari itu kan, tugas Anda hanyalah membuktikan persamaan keseimbangan. Ya, tugasnya apa, Stefan? Tugas Anda apa? Membuktikan keseimbangan, Pak. Persamaan keseimbangan, itu aja. Apa itu persamaan keseimbangan, Deki? Ada berapa? Ada 2, Pak. Ada Kanan 2. dan kiri. Apa saja? F1 dan F2, Pak. Apa? F1 dan F2, Pak. M1, F1 dan F2, Pak. F1 dan F2. Ya. Sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Sudah, itu dua poin tadi itu diterapkan di sini. Ya, diterapkan di situ. Nah, sebelum menerapkan, bagaimana? Nah, namanya ini panduan. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Pertama, Anda harus identifikasi dimensi bendanya, komponennya, ya. Artinya jarak A ke C, A ke B, C ke B itu harus Anda perhatikan, kemudian identifikasi jaraknya berapa. Ya. Misal jarak AB 100 cm, jarak AC 40, jarak BC 60, kan itu harus diidentifikasi. Nanti ini keperluannya untuk apa? Untuk pembuatan skala gambar. Ya. Ini langkah kedua, Anda harus membuat skala gambar. Apa di situ? Perhatikan ukuran terbesar dan terkecilnya. Tadi ukuran terkecilnya berapa? 40, ukuran terbesarnya 100 cm. Ya. Artinya kalau 100 cm, Anda kan di kertas Anda itu nggak muat kalau harus menggambar jarak AB itu sebesar 100 cm atau 1 meter. Ya. Bisa muat, Anda harus cari kertas yang besar, yang muat 100 cm. Nah, itu kan nggak efektif. Karena kita palingan pakai kertas A4. Karena itu diperlukan skala gambar. Ya. Anda boleh pakai ukuran yang terbesar sebagai patokan untuk membuat skala gambar, atau yang terkecil, atau yang berapa, ya. Saya contohkan di sini skala gambar. Cara pembuatan skala gambarnya saya gunakan ukuran terbesar. Ya. Saya ingin membuat jarak AB yang real itu 100 cm hanya menjadi 10 cm di kertas. Berarti 10 cm di kertas itu mewakili 100 cm. Atau setiap 1 cm di kertas mewakili 10 cm di
lapangannya atau di realnya, ya. Beres membuat skala gambar, lalu langkah selanjutnya adalah kita gambarkan benda tadi sesuai dengan skalanya, digambarkan secara terskala, ya. Kita gambarkan bendanya, ya. Jangan asal membuatnya, jadi harus digambarkan lagi, misalkan seperti ini, ya. Digambarkan bendanya, kemudian gaya-gayanya ditambahkan di sana, ya. Langkah ketiga, inilah tugas kalian itu. Menerapkan persamaan keseimbangan. Sigma F sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Jumlah gaya-gayanya sama dengan 0, dan jumlah momennya sama dengan 0. Ya. Nah, sebelum dilanjutkan, selalu ada quest atau pertanyaan kepada diri sendiri, ya. Apakah ada gaya yang perlu direduksi, dikurangi, ya? Ini biasanya kalau yang diketahui lengkap, gaya yang diketahui lengkap itu lebih dari satu, ya. Direduksi berarti dicari resultannya terlebih dahulu, ya. Dapat resultan, apa kemarin resultan? Yaitu gaya tunggal. Ya. Kalau tidak ada, ya baru kita cek dengan sigma F sama dengan 0. Ya. F1 ditambah F2 ditambah F3 itu harus sama dengan 0. Dengan cara apa? Kita buatkan poligon gayanya. Kita pilih F1, lalu dari ujung F1 kita buat F2, dari ujung F2 kita buat F3, dan seterusnya. Dan gaya terakhir yang kita pilih itu harus kembali ke titik asal, ya. Kita harus membuat poligonnya tertutup, ya. Nah, apakah bisa dibuat poligon yang tertutup? Nah, kalau bisa berarti oke, akan selesai itu. Tapi kalau belum bisa atau belum oke, artinya poligonnya belum bisa dibuat karena informasinya masih kurang, datanya. Kita lari ke yang kedua. Sigma M sama dengan 0. Apa kemarin artinya? Sigma M sama dengan 0. Gaya-gayanya berpotongan di satu titik. Ya. Kalau ada 3 berarti ketiga gayanya berpotongan di satu titik. Ada 5, kelima gayanya berpotongan di satu titik. Nah, kita terapkan itu. Nah, sekarang coba cek, ya. Kita cek, ya. Secara sepintas ini kalau dibuat, ya. Ini kalau dibuat poligon gayanya ini belum bisa dikerjakan, ya. Bentar. Oke, kembali lagi di sini, ya. Kita pertama terapkan mana nih? Nih, ya. Kita coba buktikan ini. Sigma F sama dengan 0. Dengan cara apa tadi? Kita buat poligonnya. Misal kita ini, ya.
Skala gaya sudah kita tentukan di titik awalnya. Ya. Ini F1. Ya. Ini misalkan F1. Ya. Lalu dari ujung F1 kita buat F2. Oke, ini F2 ya. Kita buat F2 panjang. Ya, ini panjang karena belum tahu ujungnya di mana. Ya. Lalu dari ujung F2 kita buat F3 kembali ke titik asal. Nah, sekarang F2-nya nggak tahu ujungnya di mana. Nah, ini berarti sigma F-nya belum bisa diselesaikan. Maka kita ke yang kedua. Sigma M sama dengan 0. Ya. Apa tadi? Ketika gayanya harus berpotongan di satu titik. Maka kita perpanjang lintasan gaya F1-nya, kita perpanjang. Thread ke atas dan ke bawah. Ya. Lalu yang sudah ketahuan lagi lintasannya mana? F2. Kita perpanjang lagi lintasannya. Sehingga berpotongan dengan lintasan F1. Nah, tadi bilangnya apa? Ketiganya harus berpotongan di satu titik. Ya. Maka F3 itu ya harus menuju titik potong lintasan F1 dan F2. Ya, ini. Ya. F3 harus menuju titik potong lintasan F1 dan F2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa kembali ke sigma F sama dengan 0. Ya. Maka sebelum membuat poligon gaya, sama. Kita harus buat dulu skala gayanya. Caranya sama dengan skala gambar tadi. Ya. Misalkan F1-nya diketahui 100 kN. Ya. Anda ingin buat di kertas itu sebesar misalkan 6,31 cm, itu mewakili 100 kN. Berarti nanti setiap 1 cm di kertas itu mewakili 15,83 kN. Ya, itu skala gambarnya. Nah, untuk membuat skala, ya, tips skala itu kan aslinya ya basing-basing aja, terserah kalian. Ya, tapi tipsnya itu ada yang tipsnya itu memakai jargon ELI, itu kan. Apa ELI? Enak dilihat, nah, gitu. Atau ada juga endang, itu kan. Enak dipandang. Nah, jangan endang itu enak dipandang. Ya. Jadi apa itu ELI endang tadi itu? Buat poligon gaya. Ya, poligon gaya yang dibuat itu tidak terlalu besar, juga tidak kekecilan. Tidak terlalu besar agar hemat tempat, hemat space, hemat kertas. Tidak kekecilan agar matanya nggak sakit ngeliatin. Ya, kecil betul kan. Ya, saking hematnya, ukurannya hanya skalanya 0,5 mili. Ya, itu kan kecil sekali. Untuk ngeliatnya harus beli kaca pembesar dulu. Ya. Nah, oke, beres dengan membuat skala gaya, beres dengan tips skala gaya tadi, maka kita mulai membuat poligon gayanya. Selalu dimulai dengan titik O. Karena kita mau membuat poligon gaya, maka ada indeks F di sana. Menunjukkan poligon gaya. Nah, silakan Anda pilih nanti di kertas di titik mana Anda mau buat. Ya, UF misalkan di sini. Kita mulai dari yang informasinya paling lengkap, yaitu F1. Kita buat ini F1 yang sudah terskala, artinya ya. Tadi kita ingin menggambarkannya 6,31 cm. Ini besar aslinya adalah 100 kN. Ini kita gambarkan. Ya. Lalu dari ujung F1 kita buat nih. Ya, F2 itu panjang, pokoknya seperti itu. Nah, hasil dari tadi itu gaya terakhir kembali ke titik asal. Ya. Kembali ke titik asal dan
memotong F2. Ya. Kalau sudah seperti ini sudah cerah ini kan. Tinggal dirapihkan. Nah, dirapikan, yang perlu tebal ditebalkan, ya, yang tidak perlu dihapus. Nah, selanjutnya tinggal diukur hasil poligonnya. F2 ternyata panjangnya 6,39 cm. Itu setara dengan 6,39 dikali skalanya tadi 15,83, 101,09 kN. F3 8,09 itu setara dengan 127,9 kN. Nah, itu selesai ya. Nah, itu untuk 3 buah gaya tak sejajar dalam keseimbangan. Ya, nanti silakan Anda coba. Ya, Anda coba Anda sematkan berapa angkanya. Ya. Ini kalau tidak Anda coba nanti Anda akan seperti yang di gambar mata itu, hanya ketap-ketip aja, ya. Disuruh Anda diminta memecahkan persoalan hanya ketap-ketip, ya, kedap-kedip aja, enggak, ya. Tapi kalau sudah dicoba, nah, itu akan sangat bagus itu, ya. Dan perlu Anda cireni tadi itu, ya. Kalau untuk 3 BGT SDK itu apa cirinya, ya? Ya. Ini cirinya. Anda perhatikan. Jadi kalau 3 BGT SDK ini ciri minimalnya. Ini syarat minimalnya ketiga gayanya kondisinya seperti ini. 1 lengkap, yang kedua lintasan, yang ketiga titik kerja. Ya. Kalau kurang dari ini syarat minimalnya, maka lebih baik cari warung pecel terdekat, beli pecel makan cendol, enak. Ya. Daripada harus memecahkan sesuatu yang tidak terpecahkan. Ya, misalkan ya gaya F1-nya lengkap, gaya B-nya cacing, gaya C-nya cacing, itu sama. Ya, kita akan memecahkannya sangat sulit sekali, ya. Nah, itu. Jadi diingat-ingat. Kalau nanti pas saat analisis penghubung, oh di penghubung ini ada 3 buah gaya. Gaya 1 lengkap, gaya 2 lintasan, gaya 3 cacing. Oh, itu kan teori 3 BGT SDK. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sudah ada tadi itu. Nah, itu perlu diingat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tadi cirinya apa aja, Pak? Ya, coba Anda lihat gambarnya tadi. Nanti, ya. Gayanya ada 3. Gaya 1 atau terserah pokoknya. Ada gaya yang lengkap. Gaya kedua itu lintasan. Gaya ketiga berupa cacing saja. Nah, itu syarat minimal. Ya. Artinya kalau syarat minimal ini kurang, ya enggak, tadi itu mendingan beli pecel. Kalau syarat minimalnya lebih, itu malah lebih bagus, malah lebih terang, ya, karena informasinya banyak yang diketahui. Oke, saya screen yang kedua, ya, itu teori pertama, ya, 3 BGT SDK, ada 3 buah gaya, ya. Kalau hanya 2 buah gaya kan gampang, ya, tinggal kita mencari resultannya seperti itu. 3 tadi. Nah, sekarang 4. Panduan pembuatan poligon gaya 4 BGT SDK. Ya. Kalau 2 teori ini yang tadi 3 BGT, ini 4 BGT Anda kuasai, maka nanti kalau mau ada gaya berapapun akan mudah.
diselesaikan. Ya. 4 BGT SDK berarti gayanya ada 4. Aneh kalau nanti 4 BGT SDK gayanya 3 atau gayanya 5. Ya, berarti tidak 4 BGT SDK. Ya, sama. Ya, ada sebuah penghubung. Ya, di situ bentuknya juga terserah nanti. Yang jelas ada 4 titik. Di penghubung itu ada 4 titik. Ya, titiknya bisa ABCD, bisa ABFK, atau bisa 1, 2, 3, ya terserah titiknya. Tidak harus ABCD. Ya. Nah, ini perhatikan, ini syarat minimal 4 BGT SDK. Gaya F1 bekerja di titik A. Bagaimana kondisinya F1? Gaya F1 bagaimana kondisinya? Lengkap, Pak. Mana? Tidak ada mata panahnya. Hanya lintas, Pak. Lintasan. Lintasan. Kan nggak ada mata panahnya. Hanya berupa lintasan. Gaya F2. Lengkap, Pak. Lengkap. Oke. Ya. F3. Lintasan, Pak. Lintasan. Cakep. F4. Hanya lintasan, Pak. Lintasan, ganteng. Nah, itu kondisi minimalnya. Dicatat itu. Kalau ada 4 BGT SDK, kondisi minimalnya seperti itu. Yang 3 yang tidak diketahui informasinya lengkap itu berupa lintasan. Ya. Yang 1 harus lengkap. Nah. Oke. Sama prosesnya nanti Anda buat gambarnya terskala dulu ya. Nah, misalkan di sini diketahui F2-nya itu 65 kilonewton ya. Kita harus mencari berapa F1-nya, berapa besarnya, kemana arahnya, F3 berapa besarnya, kemana arahnya, F4 berapa besarnya, kemana arahnya. Ya. Sama ya caranya, prosesnya kita mulai dari ini, kita membuat gambar yang terskala ya. Langkah 1, langkah 2 skala gambar ya. Kemudian kita gambarkan ya. Jadi sebelum katakan ada persoalan sebelum dikerjakan, Anda harus langsung identifikasi. Oh, ukuran terbesarnya sekian senti, berarti ini muat di kertas kalau dibuat skalanya 1:1 misalkan itu. Ya, itu oh ini harus diperkecil. Nah, itu langsung ketika menggambar itu sudah langsung terskala dan ada disebutkan di situ seperti ini, ada skala gambarnya disebutkan, ditulis ya. Skala yang baik itu jelas. Tidak hanya cukup skala 1:2, nggak jelas itu. 1 kilo banding 2 derajat Celcius kan nggak jelas itu kan. Harus jelas. Ya. Setelah dibuat gambar terskala dan gaya-gayanya disematkan lagi seperti itu, baru kita mulai analisis. Ya, kita harus apa tadi tugasnya? Tugasnya apa tadi? Tugas kalian apa? Mencari persamaan, Pak. Itu apa dicari persamaan? Memang hilang, Pak. Persamaannya udah ada. Apa tugasnya tadi? Mencari resultan gaya-gaya yang diketahui lengkap, Pak. Itu Mbak hanya bagian kecil aja. Apa tugasnya tadi? Nggak dicatat pasti itu.
Menerapkan persamaan, Pak. Persamaan apa? Menyeimbangkan, Pak. Nggak, tadi yang bilang menerapkan persamaan siapa tadi? Saya, Pak, menerapkan persamaan keseimbangan. Nah, itu tuh dikotakin. Tugas saya adalah menerapkan persamaan keseimbangan. Sablon lagi di kaos. Ya. Maka persamaan keseimbangan itu apa? Sigma F sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Kita terapkan aja, kita buktikan. Nah, ini tugas kalian. Ya, cek dulu yang sigma F. Bagaimana cara ngeceknya? Gampangnya kita buat poligon gayanya. Ya, harus tertutup. Ya, kalau belum tertutup nggak bisa dikerjakan, tinggalkan dulu. Lari ke yang kedua, sigma M sama dengan 0. Apa artinya? Jumlah gayanya berpotongan di satu titik. Ya. Ini sama. Selalu quest, apakah ada yang perlu direduksi? Nah, ini nanti setelah 4 BGT SDK ini selalu ditanyakan berarti. Ya. Oke, kalau tidak ada yang perlu direduksi, kita buat poligon gayanya. Kalau bisa berarti oke, stop sampai di situ. Akan ketahuan nanti F gaya-gaya yang belum diketahui. Kalau belum bisa dibuat poligon gaya tertutupnya, maka ke yang kedua, sigma M sama dengan 0. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nih, ya. Kalau dilihat sekilas ini sebelum ke sini. Dilihat sekilas ini tidak mungkin bisa dibuat poligon gayanya tertutup, ya. Misal ini UF-nya. Ya, ini ya F2-nya. Oke, Anda mau ambil berapa? F3, ini F3. Ambil panjang itu. Sampai atas sampai bawah. Lalu Anda ambil berapa? F1. F1 dimulai dari mana? Dari ujung F3. F3-nya mana ujungnya? Belum tahu. Oke. Maka sigma F ini belum bisa kita kerjakan. Nah, Anda juga langsung belajar cepat. Belajar cepat mengidentifikasi. Oh, ini bisa dikerjakan poligonnya. Oh, ini nggak bisa. Ya, maka langsung ke sigma M. Sama dengan 0. Ya. Karena terlihat membuat poligon gayanya belum bisa, maka kita ke sigma M sama dengan 0. Ya. Sigma momennya sama dengan 0. Dan kalau kita lihat seperti ini, karena semuanya sudah tahu lintasannya, ya. F1 sudah tahu lintasannya, F3 sudah, F4 sudah, maka terlihat di sini. Tidak akan berpotongan di satu titik di situ. Masing-masing gayanya itu. Ya. Maka nanti kita akan mendapatkan dimensi baru arti dari sigma M sama dengan 0. Bagaimana jadinya? Ya. Dengan cara kita mereduksi ya gaya-gaya yang tidak diketahui. Ya, kita reduksi. Ya, ibaratnya kalau gaya-gaya yang tidak diketahui itu banyak kan problem. Ya. Karena informasinya sedikit. Ya, samalah dengan kita. Kalau banyak permasalahan yang kita hadapi itu karena kita nggak tahu itu berkurang, itu kan akan meringankan. Ya, akan mudah untuk diselesaikan. Nah, kita reduksi. Caranya dengan bagaimana? Kita gunakan persamaan momen tadi. Ya, kita gunakan persamaan momen. Ya. Bisa. Nah, ini bisa terserah ya. Anda mau pasangkan F1 dengan F2, kemudian F3 dan F4 boleh, F1 dengan F3, F2 dengan F4 boleh, terserah ya cara mereduksinya. Dalam hal ini saya contohkan F1 itu berpasangan dengan F4. Lintasannya berpotongan di titik itu ya.
Ya, di titik R saya berikan nama titik R. Ya, titik potong lintasan F1 dan F4 itu saya beri nama titik R. Maka F2 itu berpasangan dengan F3 dan berpotongan lintasannya saya beri nama titik S. Ya, saya beri nama titik S. Nah, tadi tugas kita apa tadi? Adalah mereduksi. Ya. Apa tadi tugasnya? Mereduksi. Ya. Mereduksi itu berarti menghilangkan. Maka agar yang banyak masalah atau informasinya tidak lengkap, banyak yang hilang, sehingga memudahkan kita untuk menyelesaikan, kita ambil sigma momen di titik S apa di titik R. Menurut Anda yang mana? Yang S, Pak. Yang S. Berarti mengambil momen di titik S. Ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Yang berbeda atau sama nggak apa-apa? Ada? Sama, Pak. Sama, ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau diambil momen di titik S, gaya F2 melewati titik S enggak? Gaya F2 melewati titik S enggak? Melewati. Kalau gaya F2 melewati titik S itu artinya apa? Momennya bagaimana? Kemarin arti momen sama dengan 0. Kalau gayanya melewati titik S, momennya bagaimana? Bagaimana momennya? Kalau gayanya melewati titik tinjauan, momennya bagaimana? Nggak dikotakin juga ya kemarin ya. Kalau kita mengambil titik momen di suatu titik dan gaya tersebut melewati titik itu, maka momennya akan sama dengan 0. Karena tidak ada lengannya. Nah, sekarang kalau F2 dibuat 0, direduksi, hilang. F3 juga hilang karena melewati titik S, maka tinggal F1 dan F4. Ya, F1 nggak tahu, F4 nggak tahu. Ya. Sekarang dua-duanya nggak tahu, kita harus menyatakan F1, F4-nya itu berapa. Kan susah. Ya. F1 kali X ditambah F4 kali Y sama dengan 0. Nggak tahu, dikalikan, oke lah, lengan kita bisa cari. F ditambah nggak tahu, dikalikan lengan, oke lah, sama dengan 0. Itu berapa? Nggak pasti, karena dia kan ada permisalan-permisalan. F1-nya 5, berarti F4-nya nanti ketemu sekian. Ya kalau F1-nya 5, kalau F2-nya 6, berubah lagi F4-nya. Maka dengan mengambil momen di titik S, itu tidak menguntungkan. Karena yang direduksi justru yang diketahui lengkap, yang datanya sudah komplit malah dihilangkan. Nggak menguntungkan. Maka berarti
kita harus mengambil momen di titik R. Di titik R. Ya. Kan terlihat F1 melalui titik R, berarti momennya sama dengan 0. F4 melalui titik R, berarti momen sama dengan 0. Berarti 2 itu, F1 dan F4 itu akan 0. Yang tersisa adalah F2 dan F3. Ya, F2-nya tahu, F3-nya bisa kita cari dengan persamaan momen. Ya, ini ya, itu titik R-nya. Kita mencari lengan F2 terhadap titik R dan F3 terhadap titik R. Ya, kita perpanjang saja garisnya, lintasannya. Kemudian cari jarak tegak lurusnya. Nah, itu tegak lurusnya. Itulah lengannya, lengan F2 terhadap titik R. Kemudian F3, jarak tegak lurusnya. Nah, itulah lengannya. Nah, lengan ini bisa kita langsung ukur dari gambar. Mengapa seperti itu? Karena tadi kita membuat gambarnya terskala. Sehingga kita bisa langsung ukur. Berarti diukur lengan F2 itu berapa senti dikali skala gambarnya. Lengan F3 diukur berapa senti kali skala gambarnya. Nah, udah kita terapkan saja persamaan momen. Ya. Misalnya ini pengukuran lengan, kita terapkan persamaan momennya. Ya. Nah, sigma momen di titik R sama dengan 0. Maka ada F2 kali X dikurang F3 kali Y. Ya, karena hanya ada 2, maka berarti langsung kurang sama dengan 0. Ya. Dengan kata lain di sini F2-nya 65, lengannya 0,32. Kemudian F3-nya yang mau kita cari lengannya 1,41. Dari persamaan ini kita mendapatkan F3-nya sebesar 14,48 kN. Nah, kalau gaya dari hasil pekerjaan ini, maka sekarang ada 2 gaya yang sudah diketahui lengkap, F1 dan F3. Nah, kalau sudah ada 2 yang lengkap, maka kita bisa kembali ke poligon gaya. Nah, kita mulai buat poligon gaya, kita buat skalanya, jangan lupa. Ya. Nah, ini kita lihat. Mulai dari yang lengkap F2 tadi, kita buat poligon gayanya. Kemudian yang lengkap lagi berapa tadi? F3. Ya. Dari mana F3 ini arahnya ke atas? Ya. Kita lihat di sini, kita ulangi. Dari mana arahnya ke atas? Ini menunjukkan besarnya. Ya. Perlu diingat, gaya adalah vektor, ini besarnya. Kemana arahnya? Nah, kita kembali ke sini lagi. Kita tunjukkan arahnya. Nah, sekarang momen di titik R akibat F2 ini berputarnya ke arah mana? Searah jarum jam apa berlawanan? Berlawanan. Masa berlawanan? Searah, Pak. Ini kan panahnya, ini kan lengannya. Ini kalau gerakan searah jarum jam. Jadi momen akibat F2 ini searah jarum jam. Maka momen akibat F3 ini harus berlawanan arah jarum jam. Agar berlawanan, maka F3-nya arahnya kemana? Ke atas. Sehingga dia kalau muter ke berlawanan arah jarum jam. Maka ketika kita buat di sini, ya, ini F2, F3, misalkan ini besarnya, nah arahnya ke atas. Oke, ada F2 sudah, F3 sudah, tinggal F1 dan F4. Nah, terserah, mau setelah F3 itu Anda F4 dulu boleh, F1 dulu boleh, ya. Misalkan di sini Anda pakai F1 dulu. Nah, berarti yang tinggal F4. F4-nya apa tadi?
untuk agar tertutup, kembali ke titik asal. Kita buat aja kembali ke titik asal. Nah, kembali ke titik asal. Ternyata memotong S1 di sini. Nah, udah seperti ini, udah cerah. Tinggal dirapihkan. Ya. Tinggal dirapihkan. Ya. Nah, kembali ke titik asal. Nah, udah makin jelas. Apa langkah selanjutnya? Tinggal diukur. Ya. Oke. Tambahkan lagi. Udah, tinggal diukur di sini. Diukur F1-nya 0,82 kali skalanya tadi, ya. F4-nya diukur, ini F4-nya kalikan skalanya, ya. Ini F1-nya, ini F4-nya. Ya. Nah, sudah selesai untuk 4 gaya. Ya. Nah, itu. Kalau ada 4 BGT SDK, syarat minimalnya tadi itu 1 lengkap, yang lain itu lintasan. Kalau kurang dari itu, ada 1 saja yang titik atau cacing, maka mumet. Ya. Bagaimana setelah syarat terpenuhi? Langkah selanjutnya adalah kita harus mereduksi bersama momen, ya. Nanti dapat gaya yang diketahui lengkap itu bertambah, baru kita terapkan persamaan sigma F sama dengan 0. Ya. Nah, saya katakan tadi 3 BGT SDK, 4 BGT SDK itu kunci. Kalau ada 5 BGT SDK gimana, Pak? Kalau ada 5 BGT SDK? Kalau ada 5 BGT SDK, 2 buah gaya itu harus diketahui lengkap. Ya, yang 3 ini lintasan. Ya. 2 lengkap, 3 lintasan. Nah, yang lengkap ini dicari resultannya sehingga menghasilkan sebuah gaya tunggal. Sebuah gaya tunggal ditambah 3 yang lintasan, berapa totalnya jumlahnya? 4 BGT SDK. Kalau ada 7, ya, berarti 4 buah gayanya itu harus diketahui lengkap, yang 4. Yang 3 lintasan. Yang 4 ini dicari resultannya sehingga menghasilkan sebuah gaya tunggal ditambah 3 yang lintasan, kembali ke 4 BGT SDK. Kalau ada 13 amanin dulu 3 lintasan. Berarti sisanya berapa? 10. Nah, 10 gaya, 10 sisanya itu harus dalam kondisi diketahui lengkap. Dicari resultannya menghasilkan sebuah gaya tunggal. Ditambah 3 lintasan tadi, maka kembali ke 4 BGT SDK. Begitu seterusnya. Kalau ada 1 triliun 13.000, nah, potong dulu 3 lintasan. Sisanya lengkap. 1 triliun 12.000 berapa? Itu harus diketahui lengkap. Carilah resultannya itu. Anda buat pakai metode segitiga banyak. Cari terus dari mulai yang nomor 1 sampai nomor terakhir itu berhenti di mana, tarik dari titik awal ke gaya yang terakhir. Itulah lintasannya. Sebuah gaya tunggal ditambah 3 yang lintasan, 4 BGT SDK. Nah, itu asal dikuasai bagaimana cara menyelesaikan 4 BGT SDK, 3 BGT SDK, mau berapa gaya pun bisa Anda kerjakan dengan mudah dan cepat. Ya.
Nah, selanjutnya mengenai penamaan gaya. Ya, kita tahu di mesin itu atau di mekanisme itu satu penghubung dengan penghubung lainnya itu saling bersentuhan, saling terkonektif, saling terhubung. Ya, mengapa saling terkonektif terhubung? Ya karena mau mendistribusikan energi gaya dari sumber penggerak ke yang mau digerakkan. Ya kalau nggak terhubung ya bagaimana yang mau digerakkan itu bergerak, itu kan? Maka saling terkonektif atau terhubung. Nah, bagaimana kita memberikan nama gayanya? Misal ini ada sebuah penghubung warna hitam dan penghubung lainnya warna merah. Keduanya terhubung, ya, bersentuhan, menempel ujungnya. Misal penghubung yang hitam saya beri nama penghubung nomor 2. Yang merah saya beri nama penghubung nomor 5. Nah, di titik kontak kedua penghubung itu, yaitu di ujung itu ada gaya. Ya. Apakah nanti gayanya dari 2 diteruskan ke 5 atau dari 5 diteruskan ke 2, ya. Dengan kata lain, kalau misalkan 5 yang mau meneruskan ke 2, berarti lewat ujung itulah diteruskannya. Nah, bagaimana kita memberikan namanya? Ya, di ujung itu. Ya. Nah, kita pisahkan ini penghubung 2-nya, ya. Itu ada sebuah gaya cacing, ya, karena kita nggak tahu berapa gayanya di situ, ya. Itu namanya kita namakan sebagai F52. Maka yang di merah itu juga ada gaya yang sama, yang besarnya berlawanan, ya. Ya, gayanya sama, cacing juga. Nanti besarnya sama, arahnya berlawanan dan kita beri namanya juga kebalikannya. F25. Ya. Ini maknanya, katakan sekarang fokusnya ke penghubung 2. Penghubung yang sedang kita tinjau penghubung 2. Nah, cara memberikan namanya F, ya. Penghubung yang sedang kita tinjau ini nomornya letakkan indeksnya di belakang, ini belakang ke depan, belakang. Ya, letakkan di belakang. Lalu penghubung yang sedang kita tinjau ini nyentuh atau bersentuhan dengan penghubung nomor berapa? Nah, dalam hal ini nomor 5. Maka kita letakkan angka penghubung yang disentuh itu di depan. Maka namanya F52. Pun kalau kita lihat yang merah, yang penghubung 5, kita fokusnya sekarang memandang penghubung nomor 5. Ini penghubung yang sedang kita tinjau. Maka nama F-nya adalah F yang sedang kita tinjau letakkan di belakang, dia bersentuhan dengan penghubung berapa? Oh, penghubung 2, maka namanya F25, ya. Itu caranya. Dan besar F52 dan F25 itu besarnya sama, arahnya berlawanan. Ya, kalau nggak sama nanti berarti itu kondisinya lepas. Ya, kondisinya lepas. Misalkan dia di situ di ujung itu dilas. Kalau nggak sama lepas, las-lasannya lepas. Ya. Karena tidak lepas, maka dia harmonis. Dengan kata lain, transfer gayanya itu berlangsung dengan smooth, ya. Ada gaya di titik kontak itu yang besarnya sama, arahnya berlawanan, ya. Dengan kata lain seperti itu. Ya. Nah, ini penamaan gaya, maka nanti nggak perlu bingung, tinggal ini penghubungnya yang lagi ditinjau penghubung 7 misalkan. Yang sedang ditinjau penghubung 7. Penghubung 7 ini bersentuhan dengan penghubung 9.
maka nama gayanya apa di situ? Ya, apa nama gayanya? Kita sedang meninjau penghubung 7. Penghubung 7 ini bersentuhan dengan penghubung 9. Maka nama gayanya apa? F berapa? Ada yang mau jawab? Ayah? Ada? Stefan mau jawab? F berapa? Hamid? Mau jawab, Hamid? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ada yang tahu nggak? Coba yang lain siapa? Yang belum ada suaranya dari tadi siapa? Fajar kayaknya. Nggak tahu. F97. Ya. F97. Karena kita sedang meninjau penghubung 7. Penghubung 7 bersentuhan dengan penghubung 9. Maka namanya F97. Nah, kalau di penghubung 9-nya, gayanya namanya apa? F79. Ya, itu cara pembelian. Ya, nanti harus pas ketika melakukan analisis tiap-tiap penghubung, gaya yang diberikan namanya harus pas, tidak boleh tertukar. Ya. Nah, selamat mencoba nanti. Dicoba, diikutin langkahnya, gunakan Anda buat di kertas sendiri ya. Belajar situ membuat poligon gayanya. Kalau nggak dicoba ya nanti hanya akan seperti tadi itu, ketak-ketik aja. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada nanti silakan diulang-ulang ya, dilihat videonya, nanti akan saya share, dan di Vkelasnya sepertinya sudah bisa diakses. Nanti di situ ada asesmen hari ini Anda kerjakan ya, diskusikan, maka kawan-kawannya boleh gimana ininya, kemudian sudah dapat hasilnya, informasikan lewat Vkelas di situ ya, sudah ada saya buatkan ininya, wadahnya. Nanti akan saya cek seberapa besar ininya serapannya ya. Baik, kalau tidak ada saya cukup sampai di sini. Have a nice learning, tetap semangat. Terima kasih sudah join siang ini. Terima kasih, Pak. Semoga menjadi berkah buat kita semua dan dimudahkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya N ya. Baik, Pak.